Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Bengkel Mobil Nono. Ini kita akan lagi-lagi menunjukkan perbaikan mesin penter ngobos. Jadi apa renek to liyane sing ngobos. Kabeh-kabeh ngobos. Ya, ini perbaikan mobil ini yang kita ceritakan ini berasal dari lokal sendiri, dari daerah Garum Blitar. Nah, sudah antri beberapa waktu yang lalu. Mobil ini Panther Euro 2. Sebenarnya kalau dihitung tahun masih muda ya. Euro 2 itu mulai tahun berapa? Berarti kan sekitar 2016 ya. Tapi mobil ini ya sudah lumayan banget lah ngobosnya, menurut saya sudah banyak. Jadi makanya risih banget pemiliknya, karena emang walaupun tahunnya muda tapi kok ngobosnya juga sudah lumayan. Maaf, saya lupa tidak lihat speedometernya itu sudah jalan berapa. Tapi ya nanti coba di video-video lain mungkin ada ya, kilometer berapa mungkin ada. Sebelumnya kita tunjukkan dulu bagaimana ngobosnya mobil ini. Positif. Oke teman-teman semuanya, ini langsung kita turunkan mesinnya dan langsung kita bongkar ya. Kita mulai lepas interior dulu untuk melihat bagaimana kondisi linernya. Nah, banyak yang tanya, kenapa kok tidak pakai impact biar cepat? Banyak sekali teman-teman pertanyaan seperti itu. Mengingat ya di bengkel ini kan ya kerjaan kan selalu, setiap hari kan saya selalu ada, tiap hari juga lancar-lancar saja. Kenapa kok beli impact? Sebenarnya saya sudah beli impact yang pakai kompresor itu, tapi ya sesekali saja saya pakai. Terus selain itu emang kita itu ya sekalian mau berolahraga sekalian. Kalau semuanya itu serba dimudahkan menggunakan alat, menggunakan mesin, ya kita tidak akan keluar keringat. Jadi seperti itu alasannya. Sebenarnya kalau kita beli impact harganya sekitar berapa ya? Mungkin 2.500.000 sudah dapat, tapi ya itu ya nggak ngoyo. Terus untuk suatu kekencangan saya rasa kalau pakai manual itu lebih aman karena tidak mudah selek. Itu alasan bagi yang tidak punya impact. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak pakai impact nggak apa-apa. Di sini banyak sekali anak-anak PKL itu yang bisa dikerjakan, melepas baut saja itu gampang. Yang penting sudah diajari, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Pokoknya belum ada yang baret, insya Allah aman. Aman nih. Balik. Mesin yang ngobosnya seperti ini, yuk coba kita lihat bagaimanakah kondisi mesinnya. Ini sudah kita bongkar, ini linernya, ini sekernya. Sekarang coba kita lepas ring sekernya. Ring seker kita lepas, coba kita masukkan ke linernya ini. Ya, nih lihat celahnya berapa ini. Ini fuller 1 mm ya, 1 mm. Ternyata ini berarti celahnya sudah 1,5 mm lebih. Terus boringnya, linernya gentong. Sini. Apakah masih bisa dibalik? Berani? Berani saja. Rawani yo nggawa senter ben wani. Iki kelanjutane carane dandani mesin penter ngobos sing murah.
Iki boringnya diwalik ya, linernya diwalik. Diceroti uli sik, cerot. Ratakne langsung dilepne. Terus ketok karo kayu sawo. Kayu sawone dipasang. Dipasne garis. Wes. Langsung digesek karo kayu sawo. Gas. Langsung gas. Gaspol. Wes. Jane yo mek ngene tok jane. Terus iki musuhe, ratakne finishing karo kapi. Anyar nek. Duas. Lur hasilnya masuk ora? Masuk pol iki. Nah, jadi gini teman-teman, kalau ring sekernya itu wajib ganti ya. Kalau liner itu tidak wajib ganti seperti mobil ini. Jadi tergantung kondisi. Kalau linernya itu masih ausnya cuma bagian atas saja, bawah utuh, itu bisa dibalik dan seperti baru lagi. Makanya perbaikan di sini kalau cuma balik liner, ganti ring seker itu biasanya kisaran 6 juta saja. Tapi kalau sudah ganti liner, ganti seker, ring seker metal itu pasti tercapainya bisa 11 juta bahkan lebih. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang tanya teman-teman, setelah linernya dibalik, apakah ring sekernya bisa dipakai lagi? Tidak bisa, harus ganti baru ya. Ini teman-teman yang kita ganti antara meliputi ring seker. Ini celahnya sudah lebih dari 1,5 mm. Terus elastik ban bocor. Kampas kopling ya sudah rusak, minta ganti. Ini silik klepnya kita ganti sekalian. Seal after depan. Terus ini selang bypassnya juga sudah kita ganti ya. Terus ini juga termasuk selang radiator atas bawah ya yang kita ganti. Jadi semua bekas-bekasnya itu emang kita ikutkan di sini. Tujuannya apa? Selain memudahkan pengecekan, itu kita ya bisa menunjukkan bukti bahwa partnya itu telah diganti. Kampas koplingnya itu sebelumnya kendalanya itu tidak terlalu sebenarnya, tapi ini ya sudah kelihatan selip seperti ini. Jadi nah ini bukan kelihatan selip, emang ini kemungkinan ya juga sudah selip. Kampasnya sudah tipis seperti ini ya. Nah seperti ini alurnya sudah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah pakai lama, langsung kita naikkan supaya cepat kelar pekerjaan ini. Mengingat antrian di belakang itu masih banyak ya, sampai 2025. Jadi kita usahakan setiap hari ada mobil yang hidup, dicek-cek, terus dicoba, terus diambil. Jadi siklusnya setiap hari begitu. Setiap hari ada yang turun, ada yang naik begitu. Nah, kok sekarang mungkin banyak yang bertanya, kok bisa cepat ya? Ya bisa, karena kenapa kok bisa cepat? Karena ya emang sudah setiap hari menangani turun mesin. Jadi sampai anak PKL itu kalau sudah kita didik selama 2 bulan itu sudah lihai kalau cuma untuk turun mesin dan naik mesin. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena bisa cepat. Karena setiap hari itu pekerjaan kita itu tetap itu saja. Turun mesin, bongkar mesin, membersihkan mesin, merakit, dan seperti itulah. Jadi sekarang ini sudah jarang ya pekerjaan-pekerjaan seperti tune up, setel nozzle itu sudah jarang. Karena untuk pekerjaan setel nozzle, service bos pom itu saya sudah punya rekanan yang spesial ya. Di daerah sini itu sudah ada rekanan spesial, Pak Wawan namanya. Jadi lokasi ada di Kanigoro. Kalau ada permasalahan nozzle sama bos pom itu saya setor ke sana.
dan hasilnya lebih bagus daripada saya tangani sendiri. Ini sebenarnya mobil ini tahun muda sebenarnya, tapi ya kita nggak tahu. Kemungkinan kalau Euro 2 itu kan sudah 2017, berapa ya? Berapa tahunnya? Pokoknya Euro 2 itu berarti kan sudah 2015 ke atas ya. Saya kurang hafal. Yang jelas berarti kan masih tahun muda. Kenapa kok sudah kondisinya habis ring sekernya? Ya bisa juga karena pemakaian, bisa juga karena olinya itu kurang teratur. Karena kalau oli itu terlalu lama tidak diganti, itu kan tentu saja ada jelaga-jelaga, jadi itu menjadi kasar. Itu sepertinya itu juga akan mempercepat pengikisan seperti itu. Oke, kita hidupkan mesin ini teman-teman, mengingat jalur nozzle itu di bawah masih kosong. Biasa kalau penghidupan printer itu sedikit lebih lama ya, tidak bisa langsung cegreng. Nah, sudah hidup kawan-kawan, ini kita panasi dulu sampai panas, terus selanjutnya ini akan kita bawa jalan ya 5 km saja putar, itu sudah tercapai temperatur kerja dan sudah bisa dilihat hasilnya. Karena ini dari lokal sendiri, jadi setelah mesin hidup kita coba cek bautnya kenceng, itu saya suruh bawa pulang ya. Untuk penyetelan bisa belakangan, dikarenakan lokasi cuma dekat saja dari sini. Nah, ini sudah hidup lor. Ini akan kita coba dulu jalan ya, dicoba jalan dulu. Nah, ini seperti ini ya, suaranya halus rata. Nah, sekarang kita coba jalan dulu supaya temperaturnya itu panas, terus dicoba. Nah, ini mesin kalau kita cabut ini sudah bersih, tidak ada asap sama sekali ya. Beda sama yang kemarin. Kemarin baru saja hidup saja itu keluar asap. Maklum celah ring sekernya itu sudah di atas 1,5 mm ya. Nah, kali ini kita coba jalan dulu biar panas. Nanti kita ukur temperaturnya di sini pakai termometer, terus kita lihat lagi asap di stik olinya. Ini yang jelas biayanya sangat ekonomis. Ya, banyak yang bilang perbaikan mesin diesel itu mahal. Bahkan di komentar ada yang, loh kok murah pak, kok cuma sekitar 7 jutaan. Padahal saya dulu itu loh pernah ikut PKL di bengkel resmi, itu biaya turun mesin itu loh sampai 25 juta, 30 juta. Karena saya tahu, karena saya ikut bantu-bantu kerja pada saat PKL di sana. Ya emang beda. Kalau di dealer resmi itu kan emang semua part wajib diganti ya. Jadi kalau turun mesin itu pasti kesemuanya itu diganti, nggak boleh nanggung. Jadi kalau turun mesin itu seker ya diganti, liner ya diganti baru, ring seker diganti baru. Pakset itu belinya tidak ngecer, tapi total. Jadi pakset termasuk metal itu pasti juga ganti semua, total ke semuanya, baik metal jalan, metal duduk. Jadi seperti itu. Bahkan kemungkinan nozzle juga diganti juga, sama matahari, kampas kopling pasti diganti. Dan tidak mungkin kalau di bengkel besar itu kalau ganti kampas kopling cuma ganti kampasnya saja, itu tidak mungkin. Pasti matahari itu pasti juga diganti walaupun masih bisa dipakai. Jadi semisal ya kita ganti kampas kopling, itu mataharinya pasti diganti kalau di bengkel besar. Karena semisal kondisi mataharinya itu 85% ya, terus kondisi kampas koplingnya 50%, itu pasti mataharinya diganti sekalian walaupun kondisinya itu masih bisa dipakai. Tapi kalau saya biasanya enggak, karena menurut saya matahari itu bisa 2 kali pakai. Jadi matahari habis 1, kampas itu habis 2, itu biasa. Jadi dengan diganti kampas kopling saja itu mataharinya masih bisa bekerja dengan baik, bahkan sampai kampas koplingnya itu habis lagi itu masih layak. Biasanya seperti itu. Makanya kalau di sini itu perbaikan itu bisa murah, karena tidak semua ganti ya, kita ganti yang perlu-perlu saja. Jadi kalau semisal turun mesin di saya itu linernya itu tidak wajib ganti, demikian juga sekernya. Kalau linernya itu gentong, itu bisa dibalik dan seperti baru lagi. Nah, seker juga seperti itu. Kalau seker itu masih belum ada keausan, suaranya mesinnya itu masih halus, itu ya dipakai lagi, tidak diganti.
Jadi bisa irit anggaran. Semisal ganti liner 3.800.000. Kalau bayi kan cuma 500. Ganti seker 1.440.000 itu tidak perlu. Nah, jadi pengiritannya itu bisa mencapai 5 juta lebih, belum yang lainnya. Jadi misalnya kalau kampas kopling ya nggak ganti ya lebih murah lagi. Jadi seperti itulah contohnya. Nah, ini setelah dipakai di temperatur berapa ini? Cek. -78. Langsung cek. Gimana? Alhamdulillah aman. Tutup isanuli, cek. Aman kleman. Nah, yang penting jelas halus, suara mesinnya halus, padahal tidak ganti seker ya ini ya. Terus lihat, dengarkan suaranya. Kenapa bisa halus dan rata? Karena nozzle dan bosomnya ini masih bagus. Jadi didukung dengan kompresi yang bagus, mekanisme yang bagus, akhirnya suaranya menjadi halus dan rata seperti ini. Alat asap otomatis ya, otomatis sudah bagus ya, nggak ngasap ya. Oke, tinggal kita rinci-rinci biayanya. Nah, sebelum kita tunjukkan biayanya, ini kita lihat dulu perbandingannya. Sebelum diperbaiki itu seperti ini teman-teman. Nah, bedanya sangat jauh kan? Di video ini sangat jelas ya, pada saat temperatur masih dingin, itu berarti mesin baru hidup, belum sampai panas. Itu sudah mengeluarkan asap di stik uli sedemikian banyaknya. Jadi ini sudah menandakan bahwa ini adalah ngobos beneran ya. Ya, mengingat itu celahnya itu sudah sangat lebar sekali, celah ring sekernya yaitu 1,5 mm lebih. Nah, sekarang kita sepilkan biayanya. Biaya perbaikan mesin ini yaitu meliputi ganti ring seker, balik liner, ganti kampas kopling, selang radiator, juga servis radiator, packing dan seal itu habisnya adalah 6.150.000. Jadi sangat ekonomis ya. Bayangkan kalau mobil ini diperbaiki total dengan kondisi yang kondisi liner masih bisa dibalik dan seker yang masih bagus masih bisa dipakai lagi terus diganti, itu biayanya pasti akan melambung mencapai 12 juta, itu sudah pasti teman-teman. Nah, makanya alasannya seperti itu. Saya menghemat anggaran itu berdasarkan ya kondisi mesinnya ya. Kalau mesinnya itu memang masih bagus, cuma ngobos saja, itu biayanya pasti akan murah. Jadi demikian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.